Iya, Rhoma Irama salah sasaran. Mengundang Gus Aziz Jazuli ya untuk membahas merungkatkan para Ba'alawi. Ternyata Aziz Jazuli murid dari Habib Ba'alawi. Kita langsung ke video, guys. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dari kawasan Sejuk Buliwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, bahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu Kanjeng Raden Haji Rhoma Irama dalam podcastnya Bisikan Roma mengundang Gus Aziz Jazuli selaku penulis buku mengungkap ajaran khurafat Habaib Ba'alawi. Nah, ada seseorang, ya katakanlah kemukhibin ya, dia mengatakan bahwa Rhoma Irama tamat akibat mengundang Gus Aziz Jazuli, dan dia akan menyusul Tengku Qori. Mampus katanya. Sebelum kita bahas, mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Iya, Rhoma Irama salah sasaran. Mengundang Gus Aziz Jazuli Salah sasaran untuk membahas katanya. merungkatkan para Ba'alawi. Ternyata Aziz Jazuli murid dari Habib Ba'alawi. Kita langsung ke video, guys. Ya, ya. Saya pindah ke Aliyah atau naik ke Aliyah, Madrasah Aliyah di Pasuruan. Ini kira-kira perlu disebutkan Nah, ya, kira-kira perlu disebutkan nama pesantrennya. Dan di sini, guys, ya, Awalnya kita nih. lihat ekspresi Rhoma Irama yang seketika tegang, Wah, kaget, tegang bisa katanya. setruk ya, karena ternyata yang diundang podcast ya, yang Aziz Jazuli katanya pejuang daripada Ki Imaduddin, ternyata murid Ba'alawi. Kita langsung ke video. Bangga dia. di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Darul Lughah wa Da'wah. Darul Lughah wa Da'wah. Ya, Pimpinan Habib Ali Zainal Abidin Baharu. Bahasa Astagfirullah, Onya Rhoma Irama itu dibilang ya. katanya Ini kaget. sudah berapa kali ya Rhoma Irama ini mengundang podcast yang membuatnya bahasanya apa ya, menjatuhkan dirinya sendiri. Menjatuhkan dirinya Pertama sendiri katanya. adalah Ruben Onsu Ruben ya, Onsu. yang dimana beliau datang ke podcastnya, kemudian ditanya yang mengislamkan Yang mengislamkan Habib Usman adalah Habib dari Usman. Ba'alawi. Mengislamkan Dan saudara. kaget lagi, begitu ya. Kemudian ya hanya sedikit pertanyaan untuk itu ya, dan tetap Rhoma Irama tetap tidak bisa menerima kebenaran. Wow. Untuk Ba'alawi adalah orang-orang yang memang diakui keilmuannya, memiliki pesantren, begitu ya, dan jauh daripada dikatakan sebagai penjajah dan sebagainya. Hanya orang-orang seperti Ki Imaduddin, Wih. hanya orang-orang seperti Rhoma Irama, ya, yang bahasanya kebenaran di depan mata, tapi hatinya sudah tertutup. Ini contoh kedua kalinya. Gus Jazuli, yang dia bilang ini pejuang apa namanya itu mukimat, ya, yang ketika debat bersama Gus Wafi, aduh pelongo-pelongo. Wish, Kemudian Gus Wafi katanya. bilang jeder, selamat datang di kebenaran. Ya, tapi begitu ya para mukimat ya. Salah satunya ini bisa dibilang murid durhaka, bisa dibilang murid durhaka apa ya, murid katanya. jahanam, karena ya tadi ya mendurhakai gurunya sendiri. Kita ulang dulu ya bagaimana ekspresinya Rhoma Irama melihat jawaban dari Jazuli ini. Dia ulang. Darul Lughah wa Da'wah. Sampai monyong-monyong. Lughah wa Da'wah. Pimpinan Habib Ali Zainal Abidin Baharu. Katanya. Kaget bukan main, betul? Kenapa? Karena Dia kaget loh. Habib guru dari Aziz Jazuli yang selama ini dia jelek-jelekin, dia hina,
kemudian dia rendahkan. Begitu ya. Dan saya yakinnya pada untuk khusus Jazuli ini ya, Anda tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari guru Anda, begitu ya. Dan saya yakin kutukan guru Anda akan terjadi pada diri Anda karena Anda berguru kepada seorang habaib. Yang dikatakan bahwasanya guru menurut Sayyidina Ali, bahwasanya siapa man 'allamani, yang mengajarkan saya walaupun satu huruf, walaupun satu alif, dia adalah guru. Sayyidina Ali yang ngomong. Mau dia jual, mau dia apa, terserah gurunya. Ini bukan lagi memuji gurunya, membela gurunya, menghina gurunya, sama seperti yang buat podcast. Itu dia Setelut IP Al-Wahhab. Nggak tahu ini namanya siapa sih, Otong. Tong, gini Tong. Aku ketawa dulu lah mendengar apa yang kau katakan. Jadi gini nih, akibat yang tidak menggunakan akal pikiran dan hanya melihat sampul kemudian langsung menjustis kelakuan para kibin dan para kabib ya kayak begitu, melihat belum tahu isinya, belum tahu apa yang dibahas, langsung saja menjustis Setelut IP Al-Wahhab, langsung saja menghakimi. Dia katakan tidak akan mendapatkan berkah dari ilmunya. Rhoma Irama dibilang kaget sekaget-kagetnya, katanya ada Habib Usman yang mengislamkan Ruben Onsu. Ini perlu tak jelaskan kepada kamu ya Tong ya, siapa itu namanya ya tadi ya, bahwa Rhoma Irama mengundang Gus Aziz Jazuli itu karena beliau adalah salah satu dari 2 orang penulis buku ini nih. Ini buku ini, ya. Ini bukunya tebel banget. Referensi kitab yang dipakai dari kitab-kitab Ba'alwi itu ada 159 kitab. Beliau Gus Aziz Jazuli bersama Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro ini menulis bersama. Di dalam buku ini ada kata pengantarnya Raden Haji Rhoma Irama. Jadi Rhoma Irama bukan kaget tidak tahu yang diundang itu siapa, saudara ya. Rhoma Irama mengundang Gus Aziz Jazuli itu bukan tidak tahu apa-apa, saudara ya. Jadi Raden Haji Rhoma Irama mengundang Gus Aziz Jazuli karena beliau menulis buku ini. Dan di dalam buku ini ada kata pengantarnya Rhoma Irama juga. Jadi Rhoma Irama sudah mengetahui sebelumnya. Sebelum mengundang itu sudah tahu bahwa Gus Aziz Jazuli itu muridnya Habib yang sudah dikatakan tadi. Adapun ekspresi dari Rhoma Irama itu bukan kaget ya, bukan kaget, toh sudah dikasih tahu sebelumnya. Karena apa? Di dalam buku ini juga ada pengantarnya Rhoma Irama ya. Jadi ente kalau mau menjudge orang, membuat framing itu, aduh yang bener tong. Ya itu namanya juga framing kan, gak masalah, itu hak ente membuat framing semacam itu. Tetapi saya katakan, saya garis bawahi bahwa Rhoma Irama itu tidak kaget, tidak menjatuhkan dirinya sendiri gegara mengundang Gus Aziz Jazuli. Karena apa? Karena sebelumnya Rhoma Irama itu tahu bahwa Gus Aziz Jazuli itu adalah santrinya Habib. Dan jangan salah, memang ada juga banyak lah, boleh dikatakan banyak Habib-Habib yang punya pondok pesantren. Tapi mereka pondok pesantrennya adalah pondok pesantren yang menerima santrinya itu tidak dari nol loh. Yang dari nol itu mengajarkan alim batas itu bukan Habib. Mayoritas 99,99% itu ya kiai kampung, ustadz-ustadz kampung yang mengajarkan abatasa sampai bisa membaca Al-Quran, sampai bisa membaca Arab, sampai bisa mengetahui bagaimana cara sholat. Itu ustadz kampung. Habib di kampung-kampung nggak ada yang ngajarin kayak begitu, tong ya. Dan tadi ekspresinya
Roma Irama itu bukan kaget dan bukan si malakama gara-gara saya ngundang salah orang ini. Kataku kan salah sasaran, salah ngundang orang. Bukan ngundang salah orang. Justru itulah kelebihannya. Kita-kita yang sedang mengkritisi keabsahan nasab Ba'alwi. Justru kagum, Roma Irama itu kagum. Saya juga termasuk orang yang kagum terhadap Gus Aziz Jazuli. Gus Aziz Jazuli setelah sekian tahun belajar di Tarim justru kemudian berani mengungkap ajaran-ajaran khurafat dalam kitab ini. Ya, dalam kitab ini diungkap semuanya. Kitabnya ratusan kitab yang membahas tentang ajaran khurafat Habib itu diungkap. Dan itu apakah salah? Enggak salah, tong. Enggak salah sama sekali. Dan itu adalah lumrah, wajar. Yang namanya guru, kau bilang, ya tadi sebelum kita bahas masalah guru, ada ke belakang tadi katanya Habib Usman yang mengislamkan Ruben Onsu. Kata kau bilang tadi Roma Irama nggak bisa bertanya begitu. Ruben Onsu mengatakan yang mengislamkan Habib. Ini ya tong ya. Jangankan Habib. Ini boleh saya cerita pengalaman. Saya sendiri kurang lebihnya sudah 40 kali menuntun orang non-muslim membaca syahadat masuk Islam. Tetapi saya tidak pernah merasa mengislamkan orang. Loh, jangan salah. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengislamkan orang. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Sekali lagi, tak ada seorang pun yang bisa mengislamkan orang. Bahkan pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak pernah mengislamkan orang. Jangan salah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW selaku penerima wahyu dari Allah yang pertama kali mengajarkan atau menyebarkan Islam, beliau tidak pernah bisa mengislamkan orang. Sahabat-sahabat yang masuk Islam itu bukan diislamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada Habib yang mengatakan saya mengislamkan Ruben Onsu, itu sudah menyalahi syariat, sudah mengaku sebagai orang yang punya kuasa sama dengan Allah karena bisa mengislamkan manusia. Gitu tong ya. Itu kita bicara fakta loh. Kapan Nabi Muhammad mengatakan bahwa sahabat-sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya itu diislamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Kapan? Mana data sejarahnya? Mana hadisnya yang mengatakan bahwa aku mengislamkan kalian? Ada nggak? Nggak ada. Sampai ila yaumil nguraq. Kau cari itu yang namanya hadis. Panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan aku islamkan kalian, nggak akan ketemu tong. Ya, nggak akan ketemu. Karena nggak ada. Karena Rasulullah itu hanya penyampai. Ya, penyampai. Hanya menyampaikan Islam. Soal orang itu menerima Islam atau tidak, kemudian masuk Islam atau tidak, itu bukan tugas Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, bukan tugas Kanjeng Nabi Muhammad, tong ya. Perlu diingat itu sekali lagi. Apalagi kalau seorang Habib mengaku saya Islamkan dia. Wow, itu namanya orang sudah merasa lebih kuasa daripada Allah, bisa memberikan hidayah. Sekali lagi, jujur sepengalaman saya, mungkin kurang lebihnya sekitar 40-an kali saya menuntun orang membaca syahadat yang tadinya non-muslim menjadi muslim. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mengislamkan orang. Toh saya hanya menuntun baca syahadat. Nah, begitu pula si Habib yang gue banggakan tadi, katanya Habib Usman mengislamkan Ruben Onsu. Dia hanya menuntun baca syahadat. Apa buktinya mengislamkan? Kalau hanya menuntun baca syahadat. Bro, ya. Dan ini, kau bilang tadi, Gus Aziz Jazuli durhaka kepada gurunya. Karena berbeda pendapat, karena mengkritisi, karena menghina. Siapa yang menghina? Kau kalau melihat sebuah pemaparan, jangan hanya dilihat awalnya saja, ya. Kau itu nonton podcastnya Roma Irama hanya untuk mencari kelemahannya, dan itu hanya di awal loh, pembicaraan awal ketika
Raden Haji Omah Irama, oh itu kagum, bukan kaget. Kagumnya kenapa? Kagum setelah sekian tahun belajar di pesantren Habib, justru mengetahui kebenaran yang ada. Dan itu harus diluruskan. Iya, Gus Aziz Jazuli. Dan Gus Aziz Jazuli itu mengatakan karena saking cintanya kepada para Habib. Saking cintanya kepada para Habib. Yang namanya cinta itu ya Tong ya. Kau tadi bilang bahwa kalau cinta itu harus memuji-muji. Enggak harus. Ya, kalau cinta hanya dengan memuji-muji itu akan menenggelamkan orang yang dipuji-puji. Karena pujian itu bisa menghancurkan. Jangan salah. Katakanlah tepuk tangan. Yang namanya tepuk tangan itu adalah aplaus yang luar biasa, penghormatan. Orang kalau tenggelam dalam tepuk tangan bisa saja hancur. Ingat, nyamuk bisa mati hanya dengan sekali tepuk tangan. Ya, dengan sekali tepukan nyamuk bisa mati loh. Jangan salah. Tepuk tangan, pujian itu bisa membahayakan kalau terlalu. Lah, kamu memuji-muji Habib terlalu tinggi, tidak pernah melihat, tidak pernah berusaha mengkritik apa yang dilakukan para Habib itu apabila salah. Kau puji-puji, salah pun tetap dipuji, maka yang terjadi kau ditindas, saudara. Kau ditindas, saudara. Beneran. Karena apa? Kalau orang terus-terusan dipuji, dia lupa akan kesalahan-kesalahannya. Maka dia akan melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap orang yang selalu memuji. Muji dia. Kau memuji-muji Habib terus, ya kau akhirnya akan ditindas. Percayalah. Percaya atau tidak, pada saatnya nanti kau akan ditindas. Kalau terus-terusan memuji-muji. Ya. Selalu memuji-muji terus, salah benar dipuji terus. Jangankan benar, salah aja dipuji. Itu namanya kau sedang menjerumuskan orang yang kau cintai. Ingat loh, kalau kau memuji-muji orang, jangankan benar, salah pun dipuji, itu sesungguhnya kau sedang menjerumuskan orang yang sedang kau cintai. Ya, dan kau harus lihat sejarah, Tong. Kalau kau mengaku ahlu sunnah wal jamaah, aku ngomong sambil ketawa ini, karena saya yakin kau nggak tahu ini. Kalau kau tahu, kau tidak akan mengatakan semacam itu soalnya. Kenapa saya sedikit ketawa ini? Kalau kau mengaku ahlu sunnah wal jamaah, yang pertama kali memproklamirkan diri dengan aliran Aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Ya, pendirinya, itu muridnya siapa itu? Itu muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini Mu'tazilah. Ya, 40 tahun Abu Musa al-Ash'ari, makanya Ahlu Sunnah wal Jamaah disebut juga sebagai aliran al-Ash'ariyah, kan gitu ya. Abu Musa al-Ash'ari ini jadi muridnya Wasil bin Atha 40 tahun, bukan ini, 40 tahun. 40 tahun jadi muridnya Wasil bin Atha, beliau Mu'tazilah. Ya, tetapi ketika berada di dalam kemutazilahan mengikuti gurunya Wasil bin Atha ini, melihat ada kejanggalan, kok ini tidak sesuai dengan yang datang dari Nabi Muhammad. Kok ini salah, kok ini salah, punya pendapat sendiri. Maka akhirnya Abu Musa al-Ash'ari itu menentukan sikap. Ketika beliau khutbah di khutbah Jumat, beliau katakan mulai hari ini, mulai detik ini, saya melepaskan keyakinan aliran saya Mu'tazilah seperti saya melepaskan jubah ini. Beliau lepaskan itu jubah, beliau campakkan ke bawah. Dia berproklamasilah meninggalkan aliran Mu'tazilah, katakanlah seperti itu, membuat proklamasi. Nah, sejak saat itu Abu Musa al-Ash'ari berseberangan pemikiran dengan gurunya Wasil bin Atha. Karena apa? Wasil bin Atha dianggap oleh Abu Musa al-Ash'ari itu tidak tepat dalam memahami ajaran Islam dengan cara Mu'tazilah tadi. Itu 40 tahun bergurunya. Lah ini Gus Aziz Jazuli itu baru 6 tahun setengah. Ya, baru 6 tahun setengah berguru di Tarim, kemudian yang sebelumnya di Darul Huwa Dakwah di Pasuruan itu kan belum 40 tahun beliau.
Gus Aziz Jazuli sudah menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan. Sama dengan Syekh Abu Musa al-Asy'ari, ya, yang melihat kejanggalan dan kesalahan tafsir di aliran Mu'tazilah, sehingga kemudian beliau memutuskan untuk berbeda pendapat, membuat aliran sendiri, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kemudian Abu Musa al-Asy'ari itu membenci gurunya Wasil bin Atho? Tidak, tetap menghormati gurunya. Lah begitu pula Gus Aziz Jazuli dengan menulis kitab ini, membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alwi. Beliau Gus Aziz Jazuli itu bukan sedang membenci Habib, ya, bukan sedang membenci Habib sama sekali, tetapi karena sedang mencintainya dengan cara menegurnya. Karena apa? Karena para habib-habib yang menggunakan kitab-kitab yang dijadikan referensi dalam penulisan kitab ini tentang cerita-cerita khurafat mereka, itu berbahaya bagi umat, saudare, ya. Jadi kau memframing seperti itu, mengatakan bahwa Roma Irama itu akan tamat gara-gara mengundang Gus Aziz Jazuli. Rasa-rasanya justru kau sendiri yang akan tamat. Cobalah buka pikiranmu, ya. Ya silahkanlah kau mau menganggap apa saja, itu bebas, itu hakmu, saudare, ya. Jadi sebenarnya saya pengen ngomong panjang lagi nih, tapi terlalu panjang jadinya, ya. Dan kemudian, aduh, masih ya berputar-putar di situ saja. Di awal videonya Roma Irama, kau yang dijadikan framing, katanya menjadi durhaka. Kau telah menjustis bahwa Gus Aziz Jazuli tidak akan mendapatkan berkah karena dianggap sebagai guru murid murtad. Lah, kalau Gus Aziz Jazuli yang mengkritisi tentang ajaran khurafatnya Habib disebut sebagai murid durhaka, maka kita semuanya, kau dan aku, sama-sama muridnya murid durhaka. Kenapa? Loh, yang pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu murid durhaka juga. Kan Abu Musa al-Asy'ari itu kan murid durhakanya Wasil bin Atho yang Mu'tazilah. Jadi kau dan aku keturunan murid durhaka, sama saja kan. Loh, kalau langsung kau justice bahwa Gus Aziz Jazuli sebagai murid durhaka, ngono lo ya. Aku jadi ngomong ketawa. Pakainya ini kalau ngomong dipikir, ya. Allah, astagfirullahaladzim, tong siapa sih ini namanya? Itu saja dulu tipe al-wahab. Saya jadi nggak bisa lanjutin ngomong. Aku bisa lihatnya, saudara. Begitu saja. Saya hentikan sampai di sini karena saya ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.